Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menyenangkan sekaligus menggelikan melihat wajah Syifa yang tetap berusaha tersenyum angkuh di depan Bening beberapa waktu yang lalu. Menyenangkan sebab Gara jadi sering tertawa sendiri setiap ingat Bening yang polos menjawab pertanyaan-pertanyaan Syifa yang berujung perempuan itu jadi terdiam sendiri. Menggelikannya karena beberapa kali Syifa terlihat menunjukkan keseksiannya secara sengaja di depan Gara. Entah itu menyilangkan kakinya yang berhias rok pendek atau mengikat rambutnya agar dadanya tampak membusung. Mungkin ia ingin Gara jadi membandingkan di antara dirinya dan Bening. Gerakan itu seolah-olah dibuatnya tanpa sengaja, tetapi tentu Gara tak sebodoh itu. Setibanya di dalam mobil saat mereka akan pulang, Bening hanya bisa menggeleng-geleng kepala mengingat kelakuan Syifa. Dia saja sebagai perempuan hanya berpikir keras mengapa Syifa bisa mengotot dan terobsesi sekali kepada Gara. Perempuan yang tengah jatuh cinta berat itu ternyata mengerikan ya mas. Bening terkekeh. Ya, tapi tak semua kok sayang. Ada orang-orang yang membawa dirinya dengan elegan, bahkan lebih baik menyimpan perasaan daripada menunjukkannya dengan terang-terangan. Tapi kalau perempuan tadi memang sepertinya sudah tak tahu malu lagi. Mungkin mas mirip dengan mantannya. Lagi, Bening terkekeh. Dia saja yang seperti ulat bulu, tipikal gatal begitu. Mudah didapatkan, mudah juga dibuang lelaki. Bening tersenyum, suaminya memang orang yang masa bodoh. Setahu Bening, sedari dulu sebelum mereka menikah, Gara memang tidak begitu peduli dengan perempuan lain. Dia masih ingat bagaimana Gara sangat perhatian kepada Revi. Sayang saja perempuan itu menyia-nyiakan lelaki sesetia Gara hingga akhirnya Gara menemukan Bening dalam rasa yang sempat tersesat karena Revi dulu. Ya sudah, kita mau langsung pulang atau kau mau singgah di supermarket dulu sayang? Tanya Gara kepada Bening yang tampak berpikir. Ke supermarket ya mas, bahan empasi mentari sudah mau habis. Baik sayang, meluncur. Bening tersenyum, duduk tenang di samping Gara yang menyetir dengan santai pula. Setibanya di supermarket, tak sengaja bertemu dengan Mbak Yuki. Bening berbincang dengan perempuan itu setelah memeluknya. Sehat kau Bening, semakin cantik dan segar. Mbak Yuki menatap Bening dengan senyuman khasnya. Alhamdulillah Mbak, sudah punya 2 anak, kebahagiaan pun terasa setiap hari. Ya ampun, sudah 2 anak kalian rupanya. Mbak Yuki memekik. Bening tertawa mendengarnya, sembari mendorong troli mereka berbincang. Oh ya Mbak, kabar Nilam bagaimana? Sudah lama aku tak bertemu dia. Terakhir aku melihatnya main film layar lebar besutan sutradara terkenal. Nilam baik Ning, memang jadwalnya padat sekali sekarang. Banyak tawaran main sinetron, layar lebar, bahkan jadi bintang tamu di beberapa reality show. Pantes Mbak, aku turut senang. Aku pulang ke desa waktu itu dan melihat rumahnya di kampung sudah direnovasi dan besar sekali. Iya Ning, dia betulan lari sebagai artis sekarang. Kau mau lihat dia sekarang? Aku punya fotonya. Bening mengangguk. Mbak Yuki mengeluarkan ponsel. Di sana ia menunjukkan foto Nilam yang tampak berbeda. Dia sangat cantik. Tubuhnya ramping, tetapi berisi di tempat-tempat tertentu. Rambutnya dicat pirang dengan panjang bergelombang. Perawatan mahal sudah dijalaninya demi mendapat penampilan yang rupawan. Bening sampai pangling. Wah, cantik sekali sahabatku Mbak Yuki. Yuki mengangguk, tapi kemudian wajahnya nampak murung. Tapi aku dengar Nila mau berhenti dari dunia entertainment Ning. Oleh karena calon suaminya yang pengusaha itu ingin dia jadi ibu rumah tangga saja. Bening diam, hampir persis seperti kisah Gara dan Revi dulu. Aku merasa calon suaminya tak sebaik yang dia pikir Ning. Tapi aku pun tak bisa menahan jika dia betulan mau berhenti. Aku turut bahagia Mbak jika Nilam akan menikah dan semoga ada keputusan terbaik baginya, kata Bening. Ya semoga saja kalaupun dia jadi berhenti total dari dunia entertainment yang membesarkan namanya, semoga calon suaminya sebaik Gara.
Bening mengangguk. Akhirnya mereka berpisah karena harus membayar barang belanjaan masing-masing. Bening juga pasti selalu mendoakan kebaikan bagi Nilam. Di tempat lain, tepatnya di dalam apartemen Syifa, perempuan itu nampak kesal setengah mati. Tas tangannya ia banting hingga menghantam lantai. Maya cuma geleng-geleng. Dia sudah tak tahan. Kalau begini, akan ada banyak proyek yang gagal karena ulah anak atasannya ini. Maaf Pak, saya tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Mood Nona Syifa sedang tak baik. Semua pertemuan dengan perusahaan lain dia batalkan. Saya sampai tak enak dan sempat dimaki-maki oleh pimpinan perusahaan lain. Saya juga heran, Mai. Itu bagaimana ceritanya Syifa bisa membuat perusahaan lain membatalkan kerjasama dengan kita? Dulu di Surabaya, dia tidak seperti itu. Kerjanya bagus. Anak Bapak tidak profesional. Kembalikan saja ke tempat asalnya, Pak. Saya lebih baik jadi asisten Bapak saja. Suara di seberang telepon terdengar berat, lalu sambungan telepon itu mati. Maya geleng-geleng kepala melihat Syifa sedang melihat potret Gara di media sosialnya. Syifa sangat kekanakan. Mana bisa jadi pemimpin kalau begini? Tinggallah Maya pusing mengurus anak atasannya itu. Malam hari menjadi saat-saat yang paling dinantikan oleh Bening, sebab ketika malamlah ia dan Gara punya lebih banyak waktu untuk bersantai. Anak-anak sudah tertidur, Mentari badannya gembul sekali sekarang. Anak itu makannya banyak semenjak sudah bisa empasi. Bening juga masih aktif memberi ASI untuk putrinya itu. Malam ini sedikit gerimis, dingin menerpa tubuh hingga saling mendekap adalah hal yang paling menyenangkan. Gara belum mengantuk, begitu juga Bening. Gara masih ingin menikmati saat berdua seperti ini, walaupun setiap hari mereka pasti selalu begini juga. Ujian akhir semester kapan sayang? Tanya Gara kepada Bening yang tengah bersandar di dada bidangnya. Bulan depan Mas, bulan ini dosen banyak tidak masuk, jadi beberapa hari ke depan pasti akan ada kelas tambahan mengganti jam kosong kemarin. Tak apa, Mas akan mengantar jemputmu. Bening tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya Bening sudah punya mobil sendiri, tetapi Gara lebih nyaman dan tenang jika dia sendiri yang mengantar jemput istrinya itu. Mas, apa masih mau punya anak lagi? Tanya Bening tiba-tiba. Gara terkekeh mendengarnya. Dulu memang perkara Revi tak mau memberi anaklah yang menjadi bibit perceraian mereka. Jadi Bening takut jika tak bisa memberi Gara banyak anak. Sayang, Mas sudah cukup dengan Abi juga Mentari. 2 saja Bening. Tapi kata Mama, Mas Gara kalau bisa punya anak banyak. Tidak, mereka hanya bergurau. Jangan berpikir yang macam-macam istriku. 2 anak sudah cukup bagiku. Kita hanya tinggal membesarkan mereka dengan baik. Memberi pendidikan yang baik, juga mendidik mereka dengan baik. Baiklah, Bening mengerti Mas. Walau mau menambah anak lagi pun, Bening tak akan keberatan. Kau istri yang baik, tetapi sudah cukup Mas melihatmu bertaruh nyawa di ranjang persalinan seperti kemarin. Mas tak sanggup, jadi biarkan saja 2, itu sudah lebih dari cukup. Bening memejamkan matanya, tersenyum mendengar penuturan Gara yang begitu lembut kepadanya. Bening beruntung, Gara sangat pengertian juga penyayang. Besok perusahaan akan mulai menyiapkan acara ulang tahun. Mungkin Mas akan pulang malam untuk melihat persiapannya. Baiklah Mas, Bening mengerti. Gara mengangguk, mereka kemudian mulai memejamkan mata. Besok Bening akan cukup lama pula berada di kampus karena ada kelas tambahan. Pagi hari setelah bangun dengan semangat, Bening menyiapkan setelan kerja Gara, kemudian ia turun untuk menyiapkan sarapan. Meski mereka sudah punya pelayan, tetapi urusan masak, Bening memang yang akan turun tangan langsung. Setelah beres-beres masak, ia segera kembali ke atas dan mandi hingga bersih. Barulah ia membangunkan Gara. Bening segera berganti pakaian dengan celana jeans juga kaos kemeja. Dia seperti gadis muda yang bersahaja. Mas, aku tunggu di bawah ya. Baik sayang, sahut Gara dari dalam. Kedua anaknya belum ada yang bangun saat Bening pergi ke kamar anak-anaknya. Masih tidur Nyonya, ujar salah satu pengasuh. Bening menoleh lalu tersenyum. Biarkan saja Mbak,
Nanti tolong dimandikan ya setelah bangun. Hari ini jadwal kuliah saya padat sekali. Nanti mungkin Mama akan ke sini. Baik, Non. Memang Nyonya besar akan bertandang nanti siang kemari. Mau membawa cucu-cucunya, Non. Ya sudah, tak apa Mbak. Tadi Bening sudah memompa ASI buat Mentari. Jangan lupa dibawa ya kalau Mama akan membawa anak-anak keluar. Baik, Nyonya. Bening kembali turun menuju meja makan. Ia menunggu suaminya yang pasti akan turun pula tak lama lagi. Memang setelah beberapa saat, Gara telah rapi dengan kemejanya, sementara jasnya ia sampirkan di bahu. Bening mengambil alih jas itu, menyampirkannya di sandaran kursi makan kosong, lalu menuangkan makanan ke piring Gara. "Anak-anak masih tidur, sayangku?" tanya Gara sebelum menyuap makanan itu ke mulutnya. "Iya Mas, mereka masih mengantuk. Bening tak tega membangunkannya." "Ya biarkan saja sayang, kasihan." "Nanti kata Mbak, Mama mau ke sini Mas. Bening tak bisa menemani Mama di sini karena kuliah sampai sore." "Tak apa sayang, Mama pasti mengerti. Mama kalau sudah bertemu cucunya juga sudah senang kok." Bening mengangguk juga. Sepertinya apa yang Gara katakan bahwa 2 anak cukup itu memang tepat. Bening ingin segera menuntaskan kuliahnya. Dia ingin fokus kuliah dulu. Kalaupun mau tambah anak, mungkin ia akan siap setelah selesai kuliah nanti. Tapi lagi-lagi, Gara meyakinkan Bening bahwa baginya kehadiran Abi dan Mentari juga sudah cukup. "Istriku fokus saja kuliah dulu. Kalau setiap tahun melahirkan, kasihan dirimu sayang. Pikiran akan terpecah belah. Mas sudah sangat bersyukur dengan adanya Abi juga Mentari. Sekarang kau bisa lebih fokus dengan kegiatan belajarmu." Bening mengangguk. Dalam hatinya sangat bersyukur bersuamikan Gara, lelaki pengertian yang dipuja banyak perempuan, tetapi hanya setia dan mencintai dirinya. Seperti inilah jika menikah dengan lelaki yang tepat.